Pada video ini kita akan membahas materi tentang teori asam basa menurut Arrhenius, Bronsted-Lowry, dan Lewis. Teori asam basa. Asam dan basa adalah dua golongan zat kimia yang sangat umum ditemukan di sekitar kita. Sebagai contoh, cuka dan asam sitrun, sedangkan kapur sirih dan soda api tergolong basa. Pada mulanya, asam dan basa dibedakan berdasarkan rasanya, di mana asam terasa masam, sedangkan basa terasa pahit dan licin seperti sabun. Namun secara umum, zat-zat asam maupun basa bersifat korosif dan beracun, khususnya dalam bentuk larutan dengan kadar tinggi, sehingga sangat berbahaya jika diuji sifatnya dengan metode merasakannya. Seiring berkembangnya ilmu pengetahuan teknologi, perbedaan asam dan basa dapat dilakukan dengan menggunakan indikator seperti kertas lakmus dan indikator universal ataupun instrumen pH meter. Namun demikian, apakah yang menentukan suatu senyawa bersifat asam atau basa? Definisi asam dan basa pun akhirnya menjadi rumusan masalah bagi para ahli selama ratusan tahun. Dalam beberapa teori asam dan basa yang pernah diajukan, terdapat 3 teori yang sangat bermakna. Yang pertama, teori asam basa Arrhenius. Teori ini pertama kali ditemukan pada tahun 1884 oleh Sven August Arrhenius. Menurut Arrhenius, definisi dari asam dan basa yaitu asam adalah senyawa yang jika dilarutkan dalam air melepaskan ion H+, sedangkan basa adalah senyawa yang jika dilarutkan dalam air melepaskan ion OH-. Gas asam klorida HCl yang sangat larut dalam air tergolong asam Arrhenius, sebagaimana HCl dapat terurai menjadi ion H+ dan Cl- di dalam air. Berbeda halnya dengan metana CH4 yang bukan asam Arrhenius, karena tidak dapat menghasilkan ion H+ di dalam air meskipun memiliki ion H. Yang kedua, teori asam basa Bronsted-Lowry. Asam adalah spesies yang bertindak sebagai donor proton, sedangkan basa adalah spesies yang bertindak sebagai akseptor proton. Jika kita lihat reaksi HCl dan NH3, HCl merupakan donor proton dan NH3 merupakan akseptor proton, sehingga HCl adalah asam dan NH3 adalah basa. Beberapa reaksi memiliki sifat asam basa yang tidak bisa dijelaskan dengan teori Arrhenius maupun Bronsted-Lowry. Yang ketiga, teori asam basa Lewis. Lewis mengemukakan asam basa berdasarkan transfer elektron. Menurut Lewis, asam adalah spesies yang bertindak sebagai akseptor pasangan elektron, sedangkan basa adalah spesies yang bertindak sebagai donor pasangan elektron bebas. Hasil produknya adalah pembentukan ikatan kovalen koordinasi.